terima kasih sudah datang kembali ke rumah kita, Rumah Tetua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga para tetua sehat selalu ya. Jujur udah kehabisan opening sih. Ya udahlah, markinjut aja lah ya. Mari kita lanjut cerita Xiaoyan. Cerita dilanjut di mana episode sebelumnya Xiaoyan ditelan cahaya dari pohon bodhisatwa dan tiba di sebuah ruang. Raungan binatang bergema di sekitar Xiaoyan dan Xiaoyan dapat menghancurkannya dengan sangat mudah. Xiaoyan pun tercengang dengan kekuatan tersebut dan merasa bahwa kekuatan ini setara dengan kekuatan elit Banseng. Xiaoyan kembali menghadapi gelombang serangan binatang buas dengan tawa aneh. Dengan satu tekanan tangan yang kejam, jejak telapak tangan raksasa setinggi 100.000 kaki terbentuk di padang rumput. Telapak tangan tersebut mengirimkan riak energi yang menakutkan yang menghancurkan semua binatang buas dalam jangkauannya menjadi debu seketika. Melihat kehancuran total gerombolan binatang dan bekas telapak tangan raksasa di tanah, emosi yang luar biasa melonjak di dalam diri Xiaoyan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak dan suara tawanya menggema seperti guntur, merasakan kepuasan atas kekuatan dahsyat yang akhirnya dia peroleh. Di tengah euforia kekuatannya, niat membunuh yang kuat terhadap Hall of Soul dan klan Hun bangkit di hatinya. Tiba-tiba ruang di belakangnya terdistorsi, memuntahkan sekelompok sosok manusia. Xiaoyan mengenali salah satunya sebagai Hun Yu. Tanpa ragu dengan kilatan merah di matanya, dia pun menyerang kelompok itu. Hun Yu mencoba melarikan diri, namun ruang di sekitar mereka telah terkunci rapat. Sebelum mereka sempat bereaksi, ruang itu runtuh menjadi lubang hitam dan melumat kelompok Hun Yu menjadi daging berdarah dalam sekejap. Merasa puas dengan kekuatannya yang cukup untuk membalas dendam, Xiaoyan membuang sisa-sisa lawannya dengan senyum yang dingin. Xiaoyan kemudian melangkah menembus ruang hampa, meninggalkan wilayah kuno Wasteland. Sepanjang perjalanannya melintasi langit, tekanan kekuatannya secara otomatis menghancurkan setiap binatang buas dalam radius 10.000 kaki menjadi gumpalan daging. Dengan seketika darah pun mengalir seperti sungai di bawah lintasannya. Kecepatannya luar biasa dan dalam sekejap Xiaoyan telah melintasi wilayah luas itu. Warna merah darah di matanya semakin pekat dan senyum di wajahnya menjadi semakin asing dan terdistorsi. Xiaoyan tampaknya tidak menyadari perubahan mengerikan dalam dirinya saat ia terus melesat maju. Xiaoyan pun akhirnya berhenti di sebuah gunung di tepi wilayah kuno Wasteland. Matanya benar-benar merah darah dan ekspresinya terdistorsi oleh niat membunuh yang pekat. Dia melihat ke arah kota Wasteland yang tampak asing. Ekspresi kebingungan sempat muncul di wajahnya yang terdistorsi, samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi pikirannya terlalu kacau untuk memahaminya. Saat Xiaoyan hendak melangkah maju lagi, sebuah suara dengan dengungan lembut terdengar dari cincin penyimpanannya. Udara dingin pun menyembur keluar, mengalir melalui lengannya dan masuk ke kepala Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun bergetar hebat. Udara dingin itu menjernihkan pikirannya dan mengusir ingatan kacau dan hal-hal asing yang seharusnya tidak ada. Kemerahan darah di matanya mulai memudar bersamaan dengan hilangnya kekacauan itu. Ketika jejak merah terakhir lenyap, ekspresi Xiaoyan berubah menjadi suram. Dia mengangkat kepalanya, menatap ruang kosong di depannya dan menyadari kenyataan pahit. Dia bergumam tentang kemampuan pohon kuno bodhisatwa yang luar biasa dalam menciptakan ilusi yang begitu nyata hingga mereka yang terperangkap di dalamnya tidak dapat mendeteksinya. Xiaoyan mengakui bahwa kekuatan dalam ilusi itu sangatlah kuat dan merupakan sesuatu yang dia dambakan. Namun sayangnya semua itu hanyalah palsu. Dia membuka tinjunya, memperlihatkan biji bodhisatwa berwarna hijau giok yang tenang di telapak tangannya. Tanpa bantuan dari benih ini, Xiaoyan sepertinya akan terus tenggelam dalam ilusi yang seperti kehidupan itu. Xiaoyan akhirnya mengerti nasib-nasib boneka Banseng yang ditemuinya dan tampaknya mereka adalah individu yang telah tenggelam di dalam ilusi pohon kuno bodhisatwa dan kehilangan jiwa mereka. Saat Xiaoyan mengungkapkan biji bodhisatwa, seluruh dunia ilusi mulai bergetar dan akhirnya pecah berkeping-keping seperti cermin yang hancur. Penglihatan Xiaoyan juga kabur untuk sejenak dan ketika dia pulih, dia mendapati dirinya berada di ruang yang dipenuhi warna hijau giok. Di hadapannya berdiri sebuah pohon kuno setinggi 100 kaki yang tampak seolah-olah diukir dari batu zamrud dan memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Pohon itu adalah versi yang jauh lebih kecil dari pohon kuno bodhisatwa raksasa di dunia luar.
Mata Xiaoyan pun menatap tajam ke pohon kecil ini, menyadari bahwa inilah sumber ilusi yang menjebaknya. Pohon kuno bodhisatwa berwarna zamrud itu tiba-tiba bergetar. Banyak kelompok cahaya terbang keluar darinya dan berhenti di depan Xiaoyan. Kelompok-kelompok cahaya itu seketika berubah dan memancarkan berbagai adegan. Xiaoyan melihat Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya yang masuk bersama, semuanya masih terjebak dalam ilusi pribadi mereka masing-masing. Marah karena sifat aneh dan berbahaya dari pohon itu, Xiaoyan berteriak menuntut penjelasan tentang niat pohon itu, sementara api surgawi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Sebagai tanggapan atas kemarahan Xiaoyan, pohon kuno bodhisatwa bergetar sekali lagi dan memunculkan satu gugus cahaya lagi. Di dalamnya tergambar pohon bodhisatwa kuno setinggi 100.000 kaki, tetapi fokus Xiaoyan bukanlah pada pohon itu. Perhatiannya tertuju pada sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara di depan pohon tersebut. Aura yang seolah berkuasa atas segalanya menyebar dari sosok ini, membuat bahkan pohon raksasa itu tampak sangat kecil. Mata Xiaoyan terpaku pada punggung sosok itu ketika merasakan adanya getaran di jiwanya. Meskipun hanya sebuah gambar, aura itu tampak begitu kuat sehingga dia dapat menduga bahwa dia adalah seorang elit Dodi legendaris dari zaman kuno. Sesaat kemudian sosok hitam itu mulai menyerang pohon kuno bodhisatwa yang membalas dengan memancarkan gelombang energi yang dahsyat. Pertarungan mengerikan ini seketika menyebabkan langit di sekitarnya runtuh. Xiaoyan menyaksikan pertempuran ini dari dalam gugus cahaya dan terkejut. Xiaoyan tercengang karena ternyata pohon kuno bodhisatwa pernah bertarung melawan seorang elit Dodi. Pertarungan berlanjut hingga sosok hitam itu tiba-tiba dihantam oleh kekuatan destruktif dari arah lain dan menghancurkan tubuhnya hingga tak bersisa. Jantung Xiaoyan pun berdebar kencang menyaksikan kehancuran Dodi berjubah hitam itu dan menyadari serangan terakhir datang dari Dodi lain yang tak kalah kuat. Dengan upaya gabungan pohon kuno bodhisatwa dan Dodi misterius lainnya, Dodi berjubah hitam itu benar-benar lenyap. Xiaoyan pun gemetar menyaksikan kekuatan dua ahli legendaris tingkat Dodi meskipun hanya dalam bentuk gambar. Setelah Dodi berjubah hitam itu jatuh, jejak udara hitam muncul dan dengan cepat memasuki pohon kuno bodhisatwa. Masuknya udara hitam ini menyebabkan aura menyegarkan pohon tersebut kini memancarkan hawa dingin yang samar, mengingatkan Xiaoyan pada perasaan yang sama ketika melihat pohon kuno bodhisatwa di wilayah kuno Wasteland. Gugus cahaya kemudian meredup dan berubah menjadi informasi tak terlihat yang melesat ke kepala Xiaoyan. Xiaoyan menutup mata untuk mencerna aliran informasi ini. Ketika Xiaoyan membuka matanya kembali, pemahaman baru pun muncul. Xiaoyan mengetahui bahwa pohon kuno bodhisatwa ini telah ada sejak zaman prasejarah namun tidak pernah mengembangkan kecerdasan penuh. Ia hanya memiliki kemampuan dasar untuk melindungi diri dan membalas. Informasi tersebut mengungkapkan bahwa gambaran pertarungan tadi berasal dari masa lalu yang sangat jauh. Seorang Dodi yang terluka parah mencoba mengambil roh pohon untuk menyembuhkan diri. Namun ia akhirnya tewas oleh perlawanan pohon kuno bodhisatwa dan Dodi lainnya. Meskipun menang, pohon kuno bodhisatwa menderita kerusakan parah. Terbukti dari ukurannya yang menyusut dari 100.000 kaki menjadi 10.000 kaki. Saat dalam keadaan sekarat, Dodi berjubah hitam melepaskan emosi negatifnya yang kemudian merasuki pohon kuno bodhisatwa. Selama bertahun-tahun, emosi negatif ini menyatu dengan roh pohon yang sederhana dan secara bertahap membuatnya condong ke sisi gelap dan dingin, menjadikannya sedikit jahat. Kejahatan inilah yang menciptakan ilusi yang telah menjebak banyak ahli. Xiaoyan pun menyadari bahwa kehadiran Xiaoyan di tempat ini dimungkinkan karena aura familiar dari benih bodhisatwa milik Xiaoyan. Benih ini juga tampaknya telah membangunkan roh asli pohon yang tertidur jauh di dalam. Kini tubuh pohon itu seolah memiliki dua roh, yakni roh asli dan roh jahat yang tercipta dari emosi negatif Dodi. Xiaoyan memahami bahwa pohon kuno bodhisatwa meminta bantuan Xiaoyan untuk mengusir roh jahat tersebut. Namun Xiaoyan merasa ragu karena emosi negatif itu berasal dari seorang elit Dodi. Dengan begitu, mengandalkan kekuatan Xiaoyan, hal tersebut dapat dikatakan suatu hal yang mustahil. Xiaoyan merasa tidak mampu dan khawatir hal ini akan membahayakan dirinya sendiri. Namun sebagai jawaban, pohon kuno bodhisatwa menunjukkan gambar lain dalam gugus cahaya ketika api memurnikan benih bodhisatwa.
Hal tersebut menghasilkan aura menyegarkan saat memasuki pohon dan mampu sedikit meredupkan hawa dingin dan gelap di dalamnya. Xiaoyan mengerti bahwa metodenya adalah menggunakan benih bodhisatwa yang dimurnikan. Pohon kuno itu kemudian mengeluarkan 24 benih bodhisatwa yang jauh lebih murni daripada milik Xiaoyan dan menawarkannya kepada Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun seketika terpana melihat begitu banyak harta langka dan sempat tergoda. Namun akal sehat Xiaoyan mencegahnya bertindak gegabah mengingat kekuatan dari pohon itu. Xiaoyan merasa sayang menggunakan benih bodhisatwa yang begitu berharga hanya untuk dimurnikan dan menganggapnya sebagai sebuah pemborosan. Namun didesak oleh pohon kuno bodhisatwa yang bergoyang, Xiaoyan pun akhirnya menyetujuinya. Xiaoyan mengeluarkan api surgawi berwarna ungu coklat keputihan, mengambil satu benih bodhisatwa dan mulai memurnikannya. Proses pemurnian ini sangat sulit dan memakan waktu sekitar 1,5 jam hingga benih bodhisatwa berubah menjadi gumpalan udara segar berwarna hijau zamrud. Udara segar ini kemudian memasuki tubuh pohon kuno. Dan saat energi itu meresap, pohon kuno bodhisatwa bergetar. Uap hitam yang sangat samar keluar dari tubuhnya lalu menghilang. Melihat proses ini berhasil, Xiaoyan menghela nafas lega namun segera duduk karena kelelahan. Xiaoyan menyadari bahwa memurnikan benih bodhisatwa sangat menguras doqi dalam jumlah yang besar dan Xiaoyan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Xiaoyan akhirnya memberikan isyarat kepada pohon kuno bodhisatwa bahwa ia perlu berhenti sejenak. Memahami kondisi Xiaoyan, pohon kuno bodhisatwa bergoyang dan melepaskan sekelompok cahaya hijau yang membentuk seperti tempat tidur kuno atau futon khas Jepang. Pohon itu lalu menggunakan cabangnya untuk memindahkan Xiaoyan ke atas futon tersebut. Begitu tubuh Xiaoyan menyentuh futon, gelombang energi murni yang luar biasa langsung melonjak masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Di bawah aliran energi ini, Xiaoyan merasakan doqi miliknya yang habis kini telah pulih sepenuhnya dan bahkan terasa sedikit lebih padat dari sebelumnya. Karena hal tersebut, Xiaoyan pun lebih menyadari betapa hebatnya pohon kuno bodhisatwa ini. Energi yang diberikannya begitu murni sehingga langsung menjadi doqi yang dapat diserap tanpa perlu pemurnian. Pohon kuno bodhisatwa berfungsi seperti sumber doqi yang tak terbatas. Lebih dari itu, pohon ini memiliki kemampuan misterius untuk memperluas kapasitas penyimpanan doqi Xiaoyan melampaui batas normalnya. Kapasitas yang terus bertambah ini berpotensi menghilangkan hambatan Xiaoyan untuk menuju ke kelas Douseng. Pohon kuno bodhisatwa bergoyang seolah mendesak Xiaoyan untuk terus menyempurnakan benih bodhisatwa. Karena termotivasi oleh manfaat besar ini, Xiaoyan pun tidak lagi menunda. Ia melepaskan api surgawi dan melemparkan benih bodhisatwa ke dalamnya. Xiaoyan tidak lagi ragu untuk menghabiskan doqi karena pohon kuno bodhisatwa akan segera mengisinya kembali serta memberikan bonus tambahan berupa peningkatan kapasitas. Benih bodhisatwa berubah menjadi aliran udara segar setelah disempurnakan oleh Xiaoyan lalu diserap oleh pohon hijau zamrud itu. Bersamaan dengan hal itu, sulur uap hitam dari pohon pun menghilang. Pohon kuno bodhisatwa tampak gembira saat uap hitam tersebut memudar dan kembali mengalirkan energi murni yang kuat ke dalam tubuh Xiaoyan untuk memulihkannya seketika. Xiaoyan merasakan tubuhnya dipenuhi doqi yang kuat dan segera meraih benih bodhisatwa berikutnya untuk melanjutkan proses penyempurnaan tanpa perlu didorong lagi. Ruang hijau itu kini dipenuhi kekuatan hidup yang hebat tanpa konsep waktu yang jelas. Xiaoyan hanya ingat bahwa pohon kuno bodhisatwa telah memulihkan doqi miliknya berkali-kali saat Xiaoyan menyempurnakan seluruh tumpukan benih bodhisatwa. Ketika puluhan benih muncul lagi, Xiaoyan tidak kaget dan menganggap benda langka itu biasa saja karena saking banyaknya. Terlepas dari hal itu, kapasitas doqi Xiaoyan telah meningkat pesat setelah proses yang panjang ini. Siklus penyempurnaan berlanjut tanpa henti hingga tak ada lagi benih yang tersisa. Xiaoyan menatap pohon kuno bodhisatwa dan melihat gumpalan terakhir uap hitam perlahan merembes keluar dan lenyap. Setelah uap hitam hilang, pohon kuno bodhisatwa berdengung dan bersinar terang dengan cahaya hijau zamrud yang menyilaukan, membuat kekuatan hidup di sekitarnya semakin padat. Pohon itu kini tampak jauh lebih hijau dan aura dinginnya telah menghilang, digantikan dengan perasaan damai, ilahi, dan misterius. Sebuah cabang pohon dengan lembut menyentuh kepala Xiaoyan dan menyampaikan emosi yang gembira. Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya menepuk cabang pohon itu,
Namun kelelahan luar biasa dari jiwanya akibat penyempurnaan tanpa henti akhirnya muncul. Meskipun Doqi Xiaoyan terus dipulihkan, kelelahan jiwa tidak mudah hilang. Xiaoyan pun menutup mata dan jatuh tertidur lelap. Melihat Xiaoyan tertidur, pohon kuno bodhisattva memancarkan cahaya zamrud dan dengan lembut menarik tubuh Xiaoyan ke dalam batangnya, menyatu dengannya hingga tampak seperti patung yang duduk bermeditasi. Segera setelah itu, pohon kuno bodhisattva mengayunkan cabangnya, membuka robekan spasial dan mengeluarkan banyak sosok yang tampak kelelahan. Mereka adalah kelompok yang masuk bersama Xiaoyan, termasuk Sun Er dan yang lainnya. Semua orang terkejut saat muncul di tempat yang aneh itu, bahkan beberapa di antara mereka menunjukkan ketakutan. Mereka menyadari bahwa semua yang dialami sebelumnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno bodhisattva. Bahkan tokoh kuat seperti Sun Er dan Hun Yu tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka mengingat bahaya dari ilusi tersebut. Setelah perlahan pulih dari keterkejutan, perhatian semua orang tertuju pada pohon kuno yang mirip giok di tengah ruangan. Mereka kini sangat waspada terhadap pohon mengerikan itu. Mata Sun Er segera mengenali sosok kurus di dalam batang pohon yang tidak lain adalah Xiaoyan. Wajah Sun Er seketika berubah drastis dan sosoknya berniat bergegas untuk mendekat. Namun Gu Qingyang dengan cepat menahan Sun Er dan berkata bahwa ini mungkin merupakan kesempatan besar bagi Xiaoyan. Sun Er yang segera teringat dengan catatan kuno tentang pohon bodhisattva akhirnya perlahan mengangguk. Berdasarkan catatan, pohon kuno bodhisattva memiliki 3 harta, yakni jantung bodhisattva, benih bodhisattva, dan yang ketiga adalah kesempatan untuk memahami hakikat dunia melalui pohon tersebut. Harta ketiga ini meskipun samar, dikabarkan memungkinkan seseorang mengalami ratusan reinkarnasi. Hal ini adalah sebuah jalan legendaris yang dapat membuat seseorang mencapai tingkat Dodi dan membuat banyak ahli tergila-gila padanya. Sementara itu di sisi lain, tatapan semua orang menunjukkan rasa iri. Mereka tentu mengetahui adanya 3 harta bodhisattva dan potensi luar biasa yang bisa didapat dari meditasi di bawah pohon tersebut. Jiu Feng menunjukkan ekspresi suram dan rasa cemburu yang kuat karena Xiaoyan yang mendapatkan kesempatan berharga ini. Di sampingnya, senyum Hun Yu memudar dan jari-jarinya saling bergesekan menandakan emosi yang tidak tenang di balik penampilannya. Hun Yu menyesal tidak memanggil para ahli klan Hun lebih awal untuk menghadapi Xiaoyan, terutama karena Xiaoyan kini bersama klan Gu. Namun Hun Yu menyadari bahwa ruang tempat mereka berada adalah alam ciptaan tersendiri yang menyegel kemampuan untuk memanggil bantuan dari luar. Hun Yu dan Jiu Feng bertukar pandang. Sebuah kesepakatan diam-diam terbentuk di antara mereka. Keduanya tiba-tiba bergerak cepat menuju pohon kuno bodhisattva dan mengerahkan doqi mereka untuk menyerang Xiaoyan, berniat untuk membangunkannya secara paksa dari meditasinya. Sun Er di sisi lain segera mendeteksi niat Hun Yu dan Jiu Feng. Ekspresi Sun Er berubah drastis saat dengan cepat melancarkan serangan balasan berupa segel tangan emas ke arah keduanya. Namun Hun Yu dan Jiu Feng mengabaikan serangan Sun Er dan tetap memfokuskan serangan mereka ke pohon kuno bodhisattva tempat Xiaoyan berada. Akhirnya serangan ganas Hun Yu dan Jiu Feng pun mendarat di pohon kuno bodhisattva. Namun sebelum kepuasan sempat muncul di wajah mereka, kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan melonjak dari titik kontak serangan mereka. Kekuatan ini menghancurkan pertahanan doqi Hun Yu dan Jiu Feng, membuat keduanya terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah segar. Semua orang yang menyaksikan pun terkejut melihat Hun Yu dan Jiu Feng dikalahkan seketika dan menyadari betapa luar biasanya kekuatan pohon kuno bodhisattva ini. Sun Er menatap tajam ke arah Xiaoyan, merasa lega karena Xiaoyan tidak terganggu. Kemudian mata dingin Sun Er beralih ke Hun Yu dan Jiu Feng dengan api emas muncul dari dalam matanya. Para ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix segera berkumpul di sekitar Hun Yu dan Jiu Feng yang terluka, bersiap untuk kemungkinan dari pertarungan besar. Gu Qingyang menenangkan Sun Er, mengingatkan bahwa pertarungan besar akan sulit dimenangkan karena aliansi klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix cukup kuat. Selain itu, yang terpenting, pertarungan ini justru bisa beresiko untuk membangunkan Xiaoyan. Pada akhirnya Sun Er memahami kekhawatiran Gu Qingyang dan menarik kembali niat bertarungnya. Matanya pada akhirnya kembali fokus kepada Xiaoyan yang masih bermeditasi. Hun Yu dan Jiu Feng menghapus darah dari sudut mulut mereka dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi gelap. Mereka menyadari bahwa pohon kuno bodhisattva melindungi Xiaoyan dan serangan mereka akan sia-sia.
Setelah merasakan kekuatan pohon itu, Hunyu dan Jiufeng mengerti bahwa mereka tidak bisa mengganggu Xiaoyan selama pohon itu melindunginya. Suasana pun berubah menjadi tegang namun hening. Kelompok Sun Er, Gu Qingyang, dan Cailin memutuskan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu dan harus menunggu Xiaoyan selesai, sambil tetap waspada terhadap kelompok Hunyu dan Jiufeng. Menyadari ruang tersebut kaya akan energi kehidupan, banyak orang mulai memasuki kondisi latihan untuk memulihkan diri atau meningkatkan kekuatan sambil menunggu. Namun kelompok Sun Er pun tetap berjaga dan memastikan keamanan Xiaoyan. Konsep waktu menjadi kabur di tempat misterius ini dan sekitar 1 bulan telah berlalu dalam penantian yang membosankan. Pohon kuno Bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas dan Xiaoyan tetap diam tak bergerak, bahkan auranya seolah menghilang, menimbulkan kekhawatiran kepada kelompok Sun Er meskipun mereka tetap berusaha rasional. Namun seiring dengan berjalannya waktu, orang lain mulai merasa tidak nyaman dan gelisah karena terjebak di tempat tersebut. Setelah 7 hari tambahan berlalu, tepat ketika beberapa orang hampir kehilangan kesabaran dan berniat melakukan tindakan nekat, sosok Xiaoyan di dalam pohon kuno Bodhisattva akhirnya bergetar. Mata Xiaoyan yang telah terpejam selama lebih dari sebulan perlahan mulai terbuka di hadapan tatapan semua orang. Semua orang melihat sepasang mata yang sangat gelap dari dalam pohon tersebut. Pada saat itu, semua orang sepertinya melihat ekspresi kuno dan berpengalaman yang seolah-olah telah menyaksikan segala sesuatu di dunia ini. Perasaan mendalam itu berasal dari dalam lubuk jiwa Xiaoyan yang tidak mungkin untuk ditiru. Sun Er menatap Xiaoyan yang telah membuka matanya dan wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu, kelompok Hunyu dan Jiufeng hanya bisa saling berpandangan. Mereka merasakan perasaan yang berbeda, di mana seolah-olah jiwa mereka dapat dilihat oleh Xiaoyan saat dia melihat mereka, dan perasaan ini sangat tidak nyaman. Seluruh tempat itu hening total. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan yang masih dirangkul oleh pohon kuno Bodhisattva. Mereka hanya membaca tentang orang-orang yang bisa berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva dalam teks kuno, sehingga mereka tidak tahu perubahan apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan ini. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di bawah pohon kuno Bodhisattva menunjukkan ekspresi kebingungan total di hadapan banyak pasang mata. Mata Xiaoyan perlahan menyapu mereka semua, hingga akhirnya mata Xiaoyan berhenti pada kelompok Sun Er. Mata yang penuh pengalaman dan usia itu mulai menunjukkan kilaunya. Xiaoyan perlahan membuka mulutnya, dan sesaat kemudian suara yang agak serak berisi nada tua perlahan ditransmisikan dari pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara itu tanpa sadar berubah, karena nada itu sangat berbeda dari nada Xiaoyan sebelumnya. Bersamaan dengan hal itu, ekspresi tua dan berpengalaman yang memenuhi mata Xiaoyan perlahan ditarik setelah suara tua ini terdengar. Akhirnya ekspresi itu pun benar-benar lenyap seolah masuk jauh ke dalam jiwa Xiaoyan dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah ekspresi kuno itu lenyap dan Xiaoyan perlahan menghembuskan seteguk uap hijau zamrud. Segera setelah itu Xiaoyan pun berdiri dari pohon kuno Bodhisattva dan perlahan melangkah maju di depan mata banyak orang. Riak pun terbentuk di permukaan pohon kuno Bodhisattva ketika tubuh Xiaoyan menyentuhnya. Tubuh Xiaoyan tampak seperti cairan saat perlahan menyelinap keluar dari pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan pun lanjut meregangkan pinggangnya setelah berjalan menjauh dari pohon kuno tersebut. Sesaat kemudian tawa jernih dari Xiaoyan menyebabkan kelompok Sun Er menghela nafas lega, karena suara itu menandakan Xiaoyan yang mereka kenal telah kembali.